Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bahas asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran tentang berlaku adil. Berlaku adil membuat ketenangan, keamanan, kedamaian hingga kesejahteraan bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau ada tidak tenang, tidak sejahtera, tidak damai, itu semua karena keadilan tidak ditegakkan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa As-Suddi berkata, ketika seorang kaya dan fakir, orang miskin, berselisih dan mengadukannya kepada beliau, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memihak kepada orang yang miskin karena beliau menyangka orang fakir, orang miskin tidak menzolimi orang kaya. Biasanya yang kaya itu yang zolim. Itu anggapan Rasul sebagai pribadi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap ingin agar beliau berlaku adil, baik terhadap yang kaya maupun terhadap yang miskin. Jangan dianggap orang miskin tidak berlaku zolim. Jangan anggap yang berlaku zolim itu hanya orang kaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari cerita dan ayat ini kita mengambil pelajaran, kita mengambil hikmah. Yang pertama, setiap muslim harus menjadi penegak keadilan. Adil itu dimulai dari terhadap diri sendiri. Adil berarti memenuhi hak-hak. Setiap kita punya hak, maka penuhi hak-hak itu. Kita punya hak untuk makan dan minum.
maka makan dan minumlah. Jadi makan minum itu bukan cuma boleh, tapi malah disuruh. Kita punya hak untuk istirahat, yaitu tidur. Maka tidurlah. Ada waktunya. Ngomong-ngomong sekarang waktunya tidur apa bukan? Hah? Ya jangan tidur. Ngantuk boleh, tapi jangan tidur. Kenapa? Bukan waktunya. Ini kadang-kadang waktunya tidur nggak mau tidur. Kenapa Pak Ustadz? Ada nonton bola. Nonton bola. Waktunya tidur nggak tidur. Akhirnya waktunya nggak tidur, tidur. Sekali-sekali nggak apa-apa. Waktunya tidur nggak tidur. Jadi penegak keadilan pada diri sendiri. Keluarga juga punya hak, sehingga orang harus berlaku adil kepada keluarganya. Kalau orang punya istri 2, nah dia harus berlaku adil kepada 2 istrinya itu. Yang dimaksud berlaku adil kepada 2 istrinya itu, dia membagi waktu. Ada waktu buat istri pertama, ada waktu buat istri kedua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir waktu-waktunya di malam hari terutama kepada istri-istrinya. Malam Senin di mana, malam Selasa di mana, malam Rabu di mana, terus begitu. Semua kebagian waktu. Ini kan kadang-kadang orang punya istri cuma 1, nggak kebagian waktu. Sehingga istrinya kecewa karena suaminya tidak pulang-pulang. Nah, begitu seterusnya, berlaku adil. Dalam konteks hukum, orang itu juga harus berlaku adil. Adil untuk semua orang, baik terhadap yang kaya maupun terhadap yang miskin, pemimpin maupun rakyat biasa, keluarga maupun orang lain, bahkan terhadap muslim atau terhadap kafir. Begitu. Maka Rasulullah mencontohkan beliau berpihaknya pada kebenaran. Siapapun yang benar beliau benarkan, siapapun yang salah beliau katakan salah. Dulu seperti yang pernah saya ceritakan di pengajian kita ini, Rasulullah itu didatangi oleh 2 orang. Yang satu orang Yahudi, yang satu orang mengaku mukmin tapi sebenarnya dia munafik. Si munafik dan Yahudi ini ada persoalan, ada sengketa. Karena ada sengketa, nggak bisa mereka menilai mana yang benar, mana yang salah. Maka akhirnya bersepakat untuk cari penengah. Siapa kira-kira yang jadi penengah, yang bisa memutuskan siapa di antara kita yang benar? Kata si munafik itu, bagaimana kalau Nabi Muhammad? Si Yahudi setuju, boleh. Nah, kenapa si munafik ini mengusulkan Nabi Muhammad? Dia akan berpikir bahwa Nabi Muhammad itu akan berpihak kepada orang yang beriman. Munafik kan ngakunya beriman. Boleh. Akhirnya datang menemui Rasul. Ya Rasul, kami ada persoalan, kami ada masalah. Tolong dinilai mana di antara kami yang benar, mana di antara kami yang salah. Memang masalahnya apa? Diceritakanlah masalahnya.
Meskipun dalam riwayat ini nggak disebutkan masalahnya apa. Sesudah diceritakan masalahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai kalau begitu jadinya, maka yang benar kamu, yang salah kamu. Maksudnya yang salah itu yang munafik, yang benar itu yang Yahudi. Ya sudah, kami permisi, pulang. Di tengah jalan ribut lagi. Wah, keputusan gak benar tuh begitu, kata si munafik. Kamu sendiri yang mengusulkan agar Nabi Muhammad yang jadi penengah, masa keputusan enggak kamu terima? Ya tapi bukan begitu dong maksudnya. Kamu yang salah kok, masa kamu dibilang benar? Kamu ini gimana sih? Ribut lagi. Daripada kita ribut lagi, bagaimana kita cari penengah yang lain? Boleh aja. Siapa yang kamu usulkan? Bagaimana kalau Umar bin Khattab saja? Si munafik mengusulkan Umar. Kenapa? Karena Umar itu dianggap orangnya tegas, keras dan tegas. Ya boleh aja. Akhirnya datang ke rumah Umar. Dia cerita, wahai Khalifah, wahai Umar, kami ini lagi ada sengketa. Mana di antara kami yang benar? Tolong kamu putuskan. Sebenarnya kami sudah menemui Nabi. Nabi menganggap saya salah. Dia yang Yahudi malah dianggap benar. Oh begitu. Tunggu dulu. Umar masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Umar dari dalam rumahnya mengambil pedang yang paling tajam. Keluar dia menemui tamunya itu. Si munafik itu dijambak rambutnya. Rambutnya dijambak, ditarik ke belakang sehingga dia mendengak, lalu digerek, digorok lehernya. Kok Umar kejam? Jangan bilang kejam. Justru ini orang yang kejam. Kenapa? Dia minta Nabi memutuskan perkara, tapi dia sendiri nggak terima keputusannya. Apa itu bukannya kejam? Yang model begini mengkhianati hukum. Ini yang kejam. Pantas untuk dieksekusi hukuman mati. Nah, begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang enggak berpihak kepada siapa-siapa, tapi berpihak kepada yang benar. Yang kedua, menegakkan keadilan bisa dilakukan oleh siapa saja dalam kapasitasnya sebagai hakim, sebagai jaksa, hingga sebagai saksi dalam suatu perkara. Jadi kalau kita tahu perkara itu, mestinya kita mendaftarkan diri untuk menjadi saksi di pengadilan, biar supaya jelas mana yang salah, mana yang benar. Kalau yang tahu perkara tapi dia nggak mau jadi saksi, maka itu nggak taat kepada hukum, nggak punya maksud untuk menegakkan keadilan. Padahal menegakkan keadilan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mewaspadai hawa nafsu menjadi penting. Karena bila hawa nafsu tidak terkendali, begitu mudah orang memutarbalikkan fakta, sehingga yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Termasuk tidak mau mengatakan bahwa seseorang memang bersalah atas kesalahan yang dilakukannya, hanya karena orang ini punya hubungan dekat. Ini kan bapak saya, masa saya mengatakan bapak saya salah? Ini kan ibu saya, masa saya mengatakan ibu saya salah? Emang salah ya salah. Jadi jangan berpihak pada orang
tapi berpihak pada kebenaran. Siapapun yang benar, benarkan. Siapapun yang salah, salahkan. Ini ditegur Nabi ini. Ketika Nabi mau berpihak pada yang miskin. Karena biasanya yang miskin yang dizolimi, ya belum tentu juga. Emang nggak ada orang miskin yang tidak zolim? Kan ada orang miskin yang zolim. Misalnya ada orang miskin minta bantuan, terus dibantu, tapi tidak besar, begitu. Dibantunya tidak sebesar yang dia harapkan. Akhirnya apa? Si miskin ini berlaku zalim kepada orang yang sudah membantunya. Nah ini, jadi berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Dalam konteks kehidupan rumah tangga misalnya nih, kita punya keponakan perempuan, sudah menikah, cuma ada masalah dengan suaminya. Ketika ada masalah, dia minta kepada kita sebagai pamannya untuk menjadi penengah atas masalah itu. Ya tentu saja untuk menjadi penengah itu harus mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak. Karena pengaduan si istri yang merupakan keponakan ini belum tentu sepenuhnya benar, bisa aja ditambah-tambahkan. Maka dua belah pihak harus dipertemukan. Memang ada masalah apa? Istrinya ngomong begini. Yang nadanya adalah menyalahkan suaminya. Lalu suaminya ditanya, nah, begini. Yang dia bernada tidak bersalah. Sekarang ngomong yang jujur. Nah, kembali ke hati nurani, ngomong yang jujur. Apa benar kamu begini? Enggak, saya jujur. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, saya tidak seperti yang dituduhkan. Sekarang kamu ngomong yang jujur. Apa benar tuh omongannya suami kamu? Begitu. Iya benar. Bla 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 bla. Jadi sebenarnya yang salah istrinya misalnya. Nah, udah jelas yang salah ini kamu sebagai istri. Jadi jangan karena ini paman kemudian membela-bela keponakan padahal dia salah misalnya. Nah, suami yang baik udah tahu istri salah, mau nggak memaafkan? Mau memaafkan. Ya sudah, maafkan. Damai. Kehidupan rumah tangga kembali seperti semula gitu. Jadi jangan berpihak pada seseorang, tapi berpihak pada kebenaran. Siapa saja yang benar, kita berpihak kepadanya. Ini sesuatu yang penting, biar supaya kedamaian, ketenangan itu bisa dirasakan. Apalagi kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Nah, sekarang ini kesejahteraan itu tidak dirasakan, itu karena ada ketidakadilan. Baik. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Adil itu proporsional.
meletakkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Itu dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini peci. Peci itu di mana? Nah, peci itu di kepala. Jangan peci di dengkul. Ya, peci di dengkul malah lagi ngobrol santai. Kan ada tuh orang lagi ngobrol santai sambil ngopi, angkat kaki, peci dilepas taruh di dengkul. Nah itu. Nah, tapi kalau lagi ada acara di masjid, masa peci di dengkul? Jadi proporsional. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka orang yang adil memenuhi hak orang yang berhak. Memenuhi hak orang yang berhak. Jadi adil itu nggak mesti sama. Adil tidak mesti sama, tapi proporsional. Bapak punya anak, yang satu mahasiswa, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Ada berapa anak? 5 deh, satu lagi TK. TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Nah, anaknya 5. Kalau saya anak 6. Saya ini bapak yang adil. Kalau ngasih duit sama. Anak TK dikasih 20.000, SMP, SMA 20.000, mahasiswa 20.000, yang SD 20.000. Apa itu yang maksud dengan adil? Bukan. Yang mahasiswa dikasih 20.000 bisa jadi kurang. Kenapa? Dia kuliah sampai sore, makan siangnya di kantin, dia harus bayar parkir motor, harus beli bensin. 20.000 nggak cukup. Anak TK 20.000 kebanyakan. Maka yang namanya adil bukan berarti sama, tapi proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Suami yang adil kepada 2 istri bukan berarti kalau ngasih uang belanja sama. Istri pertama 100.000 misalnya untuk keperluan dapur, istri kedua 100.000. Bukan begitu. Lah istri pertama anak udah 3, makan semua di rumah itu. Lah istri kedua belum punya anak. Maka kalau ini 100.000, ini 100.000, itu tidak adil. Begitu. Jadi adil itu proporsional, berikan hak sesuai dengan haknya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu yang dimaksud dengan adil. Maka orang kalau sudah berlaku adil itu dekat kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, sesungguhnya berlaku adil itu dekat kepada takwa. Kalau zolim itu jauh dari ketakwaan. Nah, makin banyak orang berlaku zolim, makin jauh dari dia dari nilai-nilai ketakwaan. Maka kalau orang mau bertakwa, dia harus wujudkan keadilan mulai dari dirinya. Adil pada diri sendiri, adil pada keluarga, dan seterusnya. Maka kalau hakim yang adil, dia memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan hukumnya yang berlaku. Cuma kan banyak hakim yang tidak adil dalam memutuskan perkara. Apalagi kalau dia mendapatkan sogokan. Ada nggak hakim yang disogok? Ya kasusnya udah ada. Di negeri kita sering terjadi.
Sehingga hakim yang paling tinggi di mana? Di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi, itu hakim bisa disogok. Nah, akhirnya dia memutus perkara tidak sebagaimana ketentuan. Dia berpihak pada yang ngasih uang. Siapa yang melakukan penyogokan? Itu pengacara. Pengacara itu kan jurusan itu ya, fakultas hukum, jurusan hukum. Dulu dia belajar nggak ya di fakultas hukum itu? Bab nyogok ada nggak? Bab nyogok di fakultas hukum? Nggak ada. Tapi prakteknya kenapa nyogok? Begitulah hawa nafsu. Jadi ketika orang sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya, apa saja yang haram itu menjadi halal. Dalam konteks sengketa harta, ini banyak terjadi sengketa harta. Sehingga ada ayat menyebutkan pada surat Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar, apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim, diperkarakan di pengadilan. Kenapa ke pengadilan? Ternyata orang ke pengadilan itu belum tentu mau cari keadilan. Orang ke pengadilan itu banyak yang mau mencari pembenaran. Meskipun dia salah, dia mau cari pembenaran biar supaya dia dianggap benar. Hakim bisa disogok, jaksa bisa disogok, sehingga nanti hakim memutuskan perkara seperti yang dia inginkan. Untuk apa dia ke pengadilan? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, biar supaya dia bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa itu bukan hak kamu, bukan punya kamu. Nah, karenanya kata Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Apalagi kita tahu emang itu bukan punya kita, cuma dimainkan saja ini perkara hukum, disogok hakim biar supaya itu punya kita. Maka keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Inilah yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.